بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita tuntut pada sore hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita semua bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kajian kita pada sore hari ini tematik karena dekat dengan ibadah kurban, maka insyaallah kita membahas tentang masalah kurban atau al-udhiyah. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah kurban merupakan ibadah yang sangat agung. Ibadah yang disyariatkan di dalam agama kita ini. Kenapa? Karena Nabi SAW beliau berkurban. Kata Anas, "Dhahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi kabshayn amlahain dabahuma biyadihi." Kata Anas bin Malik, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyembelih 2 ekor kambing yang beliau sembelih dengan kedua tangan beliau. Ini menunjukkan bahwasanya berkurban merupakan syariat yang sangat agung. Nabi SAW beliau berkurban dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kurban ini merupakan bentuk ibadah seorang muslim kepada Allah. Bentuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan di dalam Al-Qur'an, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kalau ada orang memalingkan kurban, ibadah kurban kepada selain Allah, maka dia telah melakukan kesyirikan di dalam tauhid uluhiyah. Karena kurban itu ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan juga dalam Al-Qur'an, "Fashalli li rabbika wanhar." Kata Allah, salatlah untuk Tuhanmu dan sembelihlah. Dan kurban ini merupakan ibadah, dia selain ibadah dan juga merupakan hal yang sangat luar biasa dan disenangi oleh orang Arab. Kenapa kata para ulama? Karena ibadah kurban ini, orang yang melakukan ibadah kurban ini mendapatkan kelezatan di dalam dirinya, kelezatan keimanan yang ada dalam dirinya. Makanya orang Arab zaman dahulu mereka itu hobi menyembelih. Hobi mereka menyembelih, bahkan ke dalam ketuhannya, ya, kesyirikan pun mereka melakukannya. Kenapa? Karena mereka menyukai dengan ibadah kurban. Ya, maka Anda pernah membaca cerita, ya, bagaimana Abdul Muttalib dia bertaruh kalau seandainya dia punya anak laki-laki, ya, maka dia akan bernazar 10, ya, sampai dia bernazar sampai 100 ekor unta dia sembelih, ya. Karena Abdul Muttalib bernazar kalau dia punya anak laki-laki yang 10, satunya dia korbankan. Maka ternyata betul dia punya anak laki-laki 10 dan yang terakhir adalah bapaknya Nabi Muhammad. Akhirnya dikuncang, diundi. Ternyata keluar Abdullah dan Abdul Muttalib, ya, sangat cinta sama Abdullah. Akhirnya pun diganti lagi. Tempatnya Abdullah diganti dengan 10 ekor unta sampai 100 ekor unta, 10 kali keluar namanya Abdullah, yang ke-11 tidak. Maka diganti dengan 100 ekor unta disembelih. Artinya orang jahiliyah dulu mereka gemar berkurban. Dan orang Arab sampai sekarang ini pun juga senang berkurban. Makanya mereka suka menyembelih. Kalau ada tamu, kalau Anda bertamu, ya, langsung mereka sembelihkan seekor kambing dan semisalnya. Sampai sekarang adat itu masih ada, ya. Beda dengan kita. Kalau kita biasanya kalau ada tamu palingan untuk aja disuruh. Untuk roti baras, ya, macam. Kalau sana kan enggak. Orang kalau ada tamu, ya, mereka sembelih kambing.
nggak tanggung-tanggung, ya, nggak tanggung-tanggung. Ya. Dan kenapa? Karena mereka tahu ibadah kurban ini, nyembelih ini ibadah yang menimbulkan kelezatan keimanan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ibadah kurban. Baik. Apa hukum ibadah kurban ini? Apa hukumnya orang berkurban? Terjadi khilaf di kalangan para ulama rahimahullahu taala. Sebagian ulama memandang ibadah kurban hukumnya wajib. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man indau sa'atan, man wajada sa'atan li an yudhhi falam yudhhi fala yahdur musallana. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memiliki keluasan di dalam harta untuk berkorban kemudian dia tidak berkorban, maka kata Nabi, jangan mendekati tempat salat kami. Dalam sebagian riwayat, fala yahdur musallana, jangan hadir di tempat salat kami. Ini penegasan yang sangat jelas bahwasanya kurban itu wajib. Dan juga Allah berfirman dalam Al-Qur'an, fasalli li rabbika wanhar. Kata Allah, salatlah dan sembelihlah. Dan ini perintah, fi'il amr, dan asal perintah menunjukkan sebuah kewajiban. Pendapat yang kedua ada pendapat jumhur ulama bahwasanya berkurban itu tidak wajib. Berkurban itu sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Apa dalil mereka? Mereka berdalil dengan hadis Ummi Salamah radhiyallahu taala anha. Kata Ummu Salamah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza dakhala al-ashr wa arada ahadukum an yudhhi fala yamussu min sya'rihi wa basharihi syai'a." Kata Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, jika masuk 10 awal bulan Zulhijjah dan salah satu di antara kalian ingin berkorban, maka kata Nabi sallam, jangan dia mengambil rambutnya, jangan dia memotong kukunya, jangan mengambil sesuatu dari tubuhnya sampai hewan kurban tersebut disembelih. Perkataan Nabi, wa arada ahadukum, dan salah satu di antara kalian hendak berkorban. Maka kata hendak itu merupakan pilihan. Ya. Maka kalau pilihan menunjukkan hukum itu tidak wajib. Berdasarkan hadis ini, jumhur mengatakan berkorban itu tidak wajib karena Nabi mengasih pilihan. Dan juga dua orang sahabat Nabi, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, mereka pernah tidak berkorban semenjak mereka jadi khalifah. Abu Bakar tidak berkorban, Umar tidak berkorban. Kenapa? Karena kata Abu Bakar dan Umar, agar orang tahu bahwa ibadah kurban ini bukan perkara wajib. Bukan perkara wajib. Oleh karena itu, sebahagian ulama rahimallahu taala mengambil dari asar ini berkesimpulan bahwasanya kurban itu tidak wajib, tetapi sesuatu yang sangat dianjurkan. Merupakan kerugian besar kalau seandainya ada orang tidak berkurban. Kenapa? Karena dia terjadi di 10 awal bulan Zulhijjah, yang mana 10 awal bulan Zulhijjah itu adalah hari terbaik di dunia, mengalahkan bulan Ramadan. Maka kurban yang diperuntukkan pada hari tersebut mengalahkan kurban di hari-hari yang lainnya. Oleh karena itu kata para ulama, kerugian besar kalau seandainya ada orang sudah masuk 10 awal bulan Zulhijjah tetapi dia tidak berkorban. Oleh karena itu wallahu alam, berkorban ini hukumnya adalah sunnah muakkadah. Baik. Apa syarat berkorban tersebut? Syarat berkorban tentu kata para ulama rahimallahu taala adalah al-qadir, orang itu memiliki kemampuan. Kemampuan dalam hal ini dimaksudkan adalah memiliki uang, memiliki harta untuk berkorban. Berdasarkan ini kata para ulama, tidak boleh ada orang itu berkorban kalau seandainya dia tidak mampu. Contoh misalnya, dia berkorban dengan cara berhutang dan dia tidak bisa bayar. Dia yakin utangnya tidak bisa bayar, nggak mungkin dia bisa bayar. Tetapi dia paksakan dirinya untuk berkorban, makanya tidak boleh. Ini tidak boleh. Kenapa? Karena di sini dia tidak ada kemampuan. Berbeda dengan halnya Anda berkorban, kemudian Anda punya utang, tapi utang itu bisa Anda bayar. Ini tidak ada masalah. Ini tidak ada masalah kalau orang itu berkorban. Makanya kata para ulama rahimallahu taala, orang berkorban itu ada dua macam. Kondisi orang berhutang itu ada dua macam. Ada orang itu berhutang, ya, dia mampu bayar,
Ya, ini tidak ada masalah kalau dia berkorban. Yang kedua, ada orang itu berhutang, kata para ulama rahimallahu taala, utangnya itu sudah jatuh tempo. Kalau utangnya itu sudah jatuh tempo, maka harus dia bayar. Karena membayar hutang itu hukumnya wajib. Maka kalau utang jatuh tempo dan tidak bisa digabungkan antara hutang dengan berkorban, maka yang mana yang didahulukan adalah membayar hutang. Karena membayar hutang itu hukumnya wajib. Walaupun kebanyakan orang zaman sekarang menganggapnya sunnah aja bayar hutang begini. Ya. Berelaan, banyak orang berelaan begini. Ya. Maka membayar hutang itu hukumnya wajib. Maka dia didahulukan. Yang kedua, ada orang itu berhutang. Yang ketiga, ada orang itu berhutang, hutangnya belum jatuh tempo. Belum jatuh tempo. Misalnya saya berhutang sama Anda. Akhi, Anda pinjam uang dong. Berapa? 1 juta. Wah, apa baik nyaman gampang aja. Wah, apa ikam ada bisi duit bayar, ya. Pokoknya gampang aja. Nah, utang yang kada bertempo ini bahaya. Kenapa? Karena utang kada bertempo ini kapan Anda bisi uang harus Anda bayar. Bukannya kada bertempo itu kena aja cucuku yang bayari, kada. Utang kada bertempo ini kapan kita bisi uang harus bayar. Berbeda dengan tempo. Kalau yang bertempo misalnya 2 tahun, hatta Anda punya uang setahun, tahun ini tidak wajib bayar. Tidak wajib bayar. Kenapa? Temponya 2 tahun. Tapi yang kada bertempo itu, kapan Anda punya uang, harus Anda bayar. Kecuali yang pemilik utang mengikhlaskan Anda menundanya. Maka di saat utang itu tidak bertempo, datang kewajiban kurban, dan datang pula pembayaran utang, mana yang didahulukan membayar utang. Maka syarat yang pertama kata para ulama rahimallahu taala, orang berkurban ini orangnya mampu. Kemudian yang kedua, syarat orang berkurban ini adalah orangnya harus muslim. Maka tidak sah kalau kurban itu datang dari orang kafir. Tidak sah. Kalau ada orang kafir berkurban, diterima oleh Allah atau tidak kurbannya? Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena syarat diterima orang berkurban ini adalah seorang yang muslim. Karena Allah hanya menerima hamba-hambanya yang ikhlas, yang hanya memperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama rahimallahu taala, yang kedua, ya, di antara syarat berkurban itu adalah hewannya terpenuhi kriterianya. Syarat berkurban, hewannya terpenuhi kriterianya. Hewan yang dikurbankan Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hewan tersebut adalah binatang ternak. Disebutkan oleh para ulama dengan istilah bahimatul an'am, yaitu hewan tersebut binatang ternak, yaitu sapi, onta dan kambing, semua jenisnya. Sapi semua jenisnya, kerbau itu bagian dari bahimatul an'am. Kambing, domba itu semuanya dari bahimatul an'am. Onta semua jenisnya. Adapun di luar itu maka tidak sah dikorbankan. Anda punya itik misalnya 100 ikung, Anda berkorban, boleh tidak? Tidak sah. Anda bisi ayam misalnya 1000 ekor Anda sembelih untuk Allah, untuk ibadah kurban, tidak sah. Karena disebutkan cuma tiga hal ini. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di antara syarat hewan tersebut, hewan yang dikorbankan kata para ulama rahimallahu taala adalah bahwasanya Nabi menyebutkan di dalam sebuah hadis dari hadis Jabir bin Abdullah, kata Jabir, naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah al-badanah an sab'ah wal baqarah an sab'ah. Kata Jabir bin Abdullah, kami pernah menyembelih bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di tahun Hudaybiyah 1 ekor unta untuk 7 orang, 1 ekor sapi untuk 7 orang. Berdasarkan hadis ini, para ulama rahimahullah ta'ala mengatakan bahwasanya pada hewan sapi dan unta itu ada kongsi, kongsi kepemilikan. Sedangkan pada kambing tidak ada kongsi kepemilikan. Oleh karenanya para ulama membagi kongsi di dalam kurban ini ada 2. Ada kongsi kepemilikan, ada kongsi pahala. Ada 2 kongsi di dalam ibadah kurban. Ada kongsi kepemilikan dan ada kongsi pahala. Kongsi kepemilikan cuma pada 2 hewan, sapi dan unta.
Adapun kongsi pahala pada 3 hewan ini, saya mau mulai kongsi pahala dulu. Kongsi pahala ini mencakup 3-nya, onta, sapi, dan kambing. Apa maksud kongsi pahala? Artinya orang lain pun bisa ikut dapat pahala walaupun dia tidak berkorban. Yang berkorban 1 orang, tapi yang dapat pahalanya semuanya. Yang dapat pahalanya semuanya. Ini disebut dengan kongsi pahala. Sunnahnya seorang itu ketika dia berkorban, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu keluarga itu berkorban kemudian menyertakan anggota keluarganya. Nabi SAW ketika beliau berkorban, beliau mengatakan, Allahumma taqabbal min Muhammad wa min ali Muhammad wa min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi SAW, ya Allah, terimalah korban ini dari Muhammad dan dari keluarga Muhammad dan dari umat Muhammad. Di sini Nabi SAW mengikutsertakan siapa? Keluarga beliau. Dan Anda tahu keluarga Nabi banyak, istri beliau, anak-anak beliau. Di sini diikutsertakan Nabi. Maka kata para ulama, mengkongsi pahala ini boleh dan disunnahkan. Maka kalau di satu keluarga, misalnya bapak berkorban, maka ikut sertakan istri Anda, ikut sertakan anak Anda, ikut sertakan orang tua Anda kalau orang tua Anda tidak berkorban dari pahala. Maka semuanya dapat pahala. Ustaz, pahalanya dibagi-bagi kah? Kalau misalnya pahala itu nilainya 10 misalnya, kalau diikut sertakan itu berkuranglah pahala saya. Tidak, semuanya dapat 10. Jadi Anda dapat pahala misalnya 10, istri Anda pun juga dapat pahala 10, anak Anda pun juga dapat pahala 10. Dan itu sunnahnya. Walaupun terjadi khilaf di kalangan para ulama rahimallahu taala, bagusnya di setiap keluarga itu kalau mereka kaya, ada sebagian orang itu diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang satu keluarga itu dia bisa berkorban untuk semua keluarga, istrinya berkorban, anaknya berkorban, dia sendiri berkorban. Bisa, ada sebagian orang. Ada sebagian orang mungkin cuma bisa satu orang saja. Nah, orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah ini, bagusnya dia berkorban cuma 1 jiwa, cuma 1, ataukah dia juga korbankan untuk semua anak dan istrinya. Kalau kita perhatikan di zaman sahabat Nabi disebutkan bahwa tidak ada di zaman sahabat itu kecuali mereka satu rumah itu berkorban 1 orang. Jadi yang berkorban itu cuma satu orang. Kemudian keluarga ini ikut sertakan. Kalau kita melihat di zaman sahabat Nabi SAW, dari sini sebagian ahlul ilm berpandangan bahwasanya afdolnya di satu rumah itu untuk 1 orang saja berkorban, yang lainnya ikut serta dalam pahala. Sebagian ulama memandang tidak. Siapa yang diluaskan rezekinya oleh Allah, maka silahkan dia berkorban sebanyak-banyaknya. Karena semakin banyak darah itu ditumpahkan, semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. La yanalullah luhumuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Sesungguhnya daging-daging itu, darah itu tidak sampai kepada Allah, yang sampai adalah ketakwaan kalian kepada Allah. Semakin darah itu banyak ditumpahkan untuk Allah, semakin menunjukkan orang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Pendapat yang paling benar di kalangan para ulama rahimallahu taala, bahwasanya di zaman sahabat itu kenapa satu keluarga itu berkorban 1 ekor? Karena kondisi mereka fakir. Karena kondisi mereka kebanyakan miskin. Maka kondisi sahabat tidak bisa mereka berkorban lebih dari 1 orang. Kondisi mereka demikian. Makanya Anda perhatikan bagaimana Mus'ab bin Umair ketika meninggal, kapannya tidak cukup. Karena itu kondisi kebanyakan para sahabat Nabi SAW. Walaupun kondisi demikian mereka berkorban. Kondisi demikian walaupun mereka berkorban. Makanya sering saya katakan, kalau seandainya zaman sahabat itu hidup pada zaman kita, kalau sahabat itu hidup pada zaman kita, maka mungkin mereka akan mengatakan kita ini berada di surga. Ya, saking nyamannya nikmat hidup kita saat ini. Zaman dulu orang subhanallah, lampu tidak ada, sering kelaparan, ya. Kadang mereka mencari makanan tidak ada, mereka berpuasa, tidur. Nabi SAW tidur di atas pelapa kurma. Coba ambil batang kayu, tidur kita di atasnya. Ya. Dan seperti itu tidurnya para sahabat Nabi SAW sampai Nabi mengganjal batu, ya. Dan mereka disiksa di dalam mendapatkan agama. Kita sekarang ini surga. Rumah tidur di atas kasur, ya. Di bawah naungan, mereka sholat di atas batu,
Kalau hendak berhijrah harus keluar dari rumahnya, mencari padang pasir, tempat orang. Seperti itu kondisi mereka. Makanya kita ini kalau kita hidup pada zaman sekarang, patut kita bersyukur kepada Allah, karena semiskin-miskin kita masih tidur di bawah atap. Semiskin-miskin kita itu masih tidur di bawah atap. Zaman mereka tidak. Mereka mau kencing saja harus keluar rumah. Ya, tidak ada tempat kamar mandi di rumah mereka. Kita semiskin-miskin orang miskin di tempat kita ini ada kamar mandi dalam rumahnya. Ya. Maka sahabat walaupun demikian kondisi mereka berkorban. Mereka berkorban kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata para ulama, kondisi itulah yang menyebabkan mereka itu berkorban satu rumah. Berbeda dengan zaman kita sekarang. Zaman kita ini banyak kaum muslimin diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin banyak orang itu berkorban semakin bagus. Baik. Kemudian mengkongsi pahala ini disunnahkan untuk orang yang hidup. Bagaimana dengan orang yang meninggal? Boleh tidak digabungkan dalam pahala? Contoh misalnya, saya punya ayah, punya bapak yang sudah meninggal. Boleh tidak bapak saya yang meninggal itu saya ikut sertakan dalam pahala? Yang berkorban saya, tapi pahalanya saya ikut sertakan juga ayah saya. Boleh tidak? Jawabannya boleh. Nabi SAW mengikut sertakan orang yang meninggal di antara keluarga beliau. Siapa di antaranya? Khadijah, istri Nabi SAW. Nabi ikut sertakan dalam kongsi pahala. Makanya kalau Anda punya keluarga yang meninggal, ayah, ibu, istri atau anak ya, atau saudara yang satu atap dengan Anda, maka sunnah diikut sertakan dalam pahala. Dan yang diikut sertakan dalam pahalanya apakah semua keluarga Ustaz? Tidak. Keluarga yang menjadi nafkah kita, wajiban kita memberikan nafkah, atau keluarga yang tinggal satu atap dengan kita. Yang tinggal satu atap dengan kita. Siapa yang tinggal satu atap dengan kita? Biasanya anak, istri, kemudian kadang orang tua, atau keluarga yang kita berikan nafkah. Itu yang diikut sertakan. Adapun keluarga tersendiri, keluarga terpisah, saudara sudah punya keluarga dia, maka tidak perlu diikut sertakan. Karena ini keluarga tersendiri. Kemudian, boleh tidak orang meninggal ini dikhususkan dia saja? Dia yang berkorban, tidak berkongsi dengan yang lain. Jawabannya tidak dianjurkan. Tetapi boleh kalau yang meninggal ini berwasiat. Sebelum dia meninggal dia berwasiat, kalau saya meninggal, tolong ambilkan dari harta saya ini untuk korban. Maka di sini boleh diperuntukkan untuk orang yang meninggal sendirian. Pada asalnya yang meninggal diikut kongsikan pada yang masih hidup. Kemudian yang kedua, kongsi itu adalah kongsi dari kepemilikan. Kongsi dari kepemilikan. Maksud dari kongsi kepemilikan itu bukan kongsi pahala, tapi kongsi kepemilikan. Siapa yang memiliki hewan kurban ini? Siapa yang memilikinya? Maka tadi disebutkan bahwasanya pada sapi dan onta itu 7. Maka tidak boleh orang itu berkongsi pada sapi lebih dari 7 jiwa. Tidak boleh. Taib. Kalau seandainya pada 7 jiwa itu ada satu tujuannya nyeleneh, 6 ikung ini niatnya berkorban, 1 kadang nak berkorban kata dia. 4 juga di sini 4 tapi kadang nak berkorban. Saya mau ngambil dagingnya aja berataan. Ada orang demikian, dia tidak mau berkorban tapi ikut dari 7 jiwa. Tapi saya ingin ngambil dagingnya saja. Boleh tidak? Boleh, tidak ada masalah. Sah korban tersebut. Taib. Kadang ada di 7 jiwa itu semuanya muslim tapi 1 tidak muslim. Ada 6 orang muslim, 1 tidak. Dan ini bisa terjadi kadang di suatu perusahaan. Ya bosnya mungkin berkata kepada anak buahnya, "Ikut berkorban keberatan, berkorban. Buatkan aku seikung linya. Mudah-mudahan azabku diringankan di hari kiamat." Kadang ada demikian ya. Kadang mereka tahu salah ini ya, salah, kemudian berkorbannya. Kadang sebagai subhanallah saya pernah dengar semacam itu. Ya ada kadang sebagai mereka tahu ini salah, jangan masuk neraka, dia tahu gitu lah macam. Mudah-mudahan ini amal soleh diringankan. Harapan dia demikian. Ya. Ada demikian. Nah, kalau ada orang kafir ikut serta pada seekor sapi yang mana 6 orangnya muslim, 1-nya ada orang kafir, apakah sah kurbannya? Jawabannya sah. Orang kafir tadi tidak diterima kurbannya oleh Allah. Anda diterima kurbannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak mengapa. Walaupun ada orang kafir di sana, yang kurban muslim diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian di antara permasalahan kepemilikan adalah kadang ada orang itu berkorban atas nama istrinya, tapi duitnya duit suami, dan ini kebanyakan. Ya, kebanyakan namanya istrinya, tapi uangnya dari suami. Yang jadi masalah di sini, siapa yang memiliki korban ini? Yang memiliki hewan korban ini? Suamikah ataukah istri? Uangnya uang suami, namanya nama istri. Jawabannya adalah yang memiliki hewan korban itu adalah istri. Jadi korban itu siapa yang dinamakan atasnya, dialah yang memiliki hewan korban tersebut. Dan siapa yang tidak dinamakan atasnya, maka dia bukan yang memiliki hewan korban tersebut, walaupun uangnya berasal dari dia. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sebagian orang kadang menyisipkan kurban ini dengan akikah. Kadang orang ikut serta 7 sapi, 7 jiwa, kemudian kata dia, saya ikut di 7 jiwa ini, 1 untuk akikah, untuk akikahan anak saya. Boleh tidak? Jawabannya tidak boleh. Kenapa? Karena akikah tidak sah dengan sapi. Akikah tidak sah dengan sapi. Kata Hafsah, barang siapa berakikah dengan sapi, batal. Ya, batal akikahnya, kata Hafsah istri Nabi SAW. Terus kalau seandainya akikahnya dengan kambing, Ustaz, berkorban tapi sekaligus akikah tapi dengan kambing, maka jawabannya khilaf. Ini khilaf di kalangan para ulama rahimallahu taala. Pendapat yang paling rajih di kalangan para ulama rahimallahu taala, tidak boleh akikah dan kambing disatukan, akikah dan kurban disatukan di dalam suatu masalah. Maka akikah itu tersendiri, kurban itu tersendiri. Taib, mana yang didahulukan, akikah apa kurban? Kalau uangnya tidak cukup, kalau disuruh memilih, maka dilihat akikah ini untuk siapa? Untuk anak saya masih kecil, Ustaz, baru lahir, maka dahulukan akikah daripada kurban. Kenapa? Karena akikah itu kalau hilang waktunya, maka tidak dianjurkan lagi. Berbeda dengan kurban, Anda bisa mengulanginya tahun akan datang, tapi akikah tidak. Kalau sudah lewat waktunya, maka tidak sesunnah waktu dia baru lahir. Apalagi akikah untuk orang dewasa. Ya. Kadang ada sebagian masyarakat berkeyakinan kada boleh berkurban kecuali sudah berakikah. Ada keyakinan demikian. Tidak boleh berkurban kecuali sudah berakikah. Ini keyakinan tidak benar. Kenapa? Karena tidak ada hubungannya antara kurban dengan akikah. Kemudian kalau akikahnya adalah akikah orang dewasa, mana yang didahulukan? Didahulukan adalah kurban daripada akikah. Kalau akikahnya orang dewasa. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara tadi ya syarat hewan tadi, ya syarat orang berkurban tadi, hewannya adalah bahimatul an'am. Kemudian di antara syarat hewan tersebut, hewannya berusia musinnah. Kata Nabi SAW, la tuzzi'u illa an musinnatin. Kata Nabi SAW, tidak boleh orang itu berkurban kecuali hewannya itu sudah musinnah. Musinnah itu apa? Musinnah itu usia yang ditetapkan oleh Nabi untuk hewan kurban. Dan musinnah setiap jenis hewan beda-beda. Onta dikatakan dia musinnah usianya 5 tahun. Kurang dari 5 tahun tidak sah. Walaupun 1 bulan tidak sah kurbannya. Sapi itu musinnahnya 2 tahun. Musinnahnya 2 tahun. Kalau Anda punya hewan kurban sapi yang kurang dari 2 tahun, tidak sah sembelihannya. Tidak sah. Yang ketiga adalah kambing. Kambing itu musinnahnya 1 tahun. Kurang dari 1 tahun tidak boleh. Musinnahnya 1 tahun. Jadi usianya 1 tahun. Kemudian yang keempat adalah domba. Domba itu musinnahnya adalah 6 bulan. 6 bulan. Kurang dari 6 bulan tidak boleh. Tapi apa bedanya kambing dengan domba? Ini bisa dicari di Google ya, di internet ya. Ya, kambing dengan domba tinggal cari aja nanti apa bedanya kambing dengan domba, atau tanya langsung kepada penjual kambingnya. Ya, ini kambing kah domba lah? Ya. Maka mereka akan paham membedakan mana kambing dengan domba. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syarat yang ketiga, hewan tersebut ya, ketika disembelih atau ketika dikorbankan tidak memiliki cacat.
tidak memiliki cacat. Nabi SAW mengatakan, kata beliau, arba'un la tajuzu fil adhahi. 4 jenis, kata Nabi SAW, penyakit yang tidak boleh dikorbankan pada hewan korban. Yang pertama, kata Nabi SAW, al-awra allati bayyin awruha, yaitu hewan tersebut picak, betul-betul picak. Picak itu artinya buta sebelah. Jadi kalau hewannya buta sebelah, tidak boleh dikorbankan. Ustaz, kalau hewannya kededa matanya, Ustaz, buta sama sekali, ini apalagi haram. Kalau buta saja sebelah saja dilarang, apalagi buta sama sekali. Kalau rabun gimana? Kalau rabun boleh. Kalau hewannya rabun itu tidak mengapa, ya. Karena rabun itu boleh dikorbankan. Kemudian yang kedua, kata Nabi, penyakit ini tidak boleh ada pada hewan kurban. Kata Nabi, al-arja allati bayyin arjuha, yaitu hewan tersebut pincang, betul-betul pincang. Maksud pincang ini dia tidak bisa berjalan. Ustaz, kalau hewannya kededa kakinya boleh dikorbankan, ini lebih parah lagi. Ini tidak boleh dikorbankan. Taib. Kalau dia hewannya tidak pincang tapi tidak bisa berjalan, boleh dikorbankan, boleh. Semacam apa misalnya? Semacam sapi itu misalnya kena asam urat misalnya. Sapinya asam urat, nggak bisa jalan. Boleh tidak dikorbankan? Boleh. Maka tidak mengapa. Boleh, ya, dia dikorbankan. Karena yang dilarang oleh Nabi adalah pincang. Kalau tidak pincang, maka tidak mengapa. Sapinya keseleyok misalnya, boleh dikorbankan? Boleh, tidak ada masalah. Yang ketiga, penyakit yang tidak boleh dikorbankan, ya, binatang kurban tersebut adalah, kata Nabi sallam, al-maridah allati bayyana marduha. Kata Nabi sallam, binatang tersebut sakit yang mana sakitnya tersebut merusak dagingnya. Jadi akibat sakit itu binatangnya jadi kurus. Akibat sakit tersebut dagingnya rusak. Rusak akibat sakit tersebut. Nah, jenis penyakit ini tidak boleh dikorbankan hewan kurban kita. Yang keempat, kata Nabi sallam, al-kasirah allati la tumki, yaitu hewan tersebut patah atau sangat kurus yang tidak ada sumsum belakangnya. Artinya tidak ada dagingnya sama sekali. Jadi sapinya kurus banget. Kalau ditiup angin melayang sapinya. Sangat kurus. Ya. Maka ini tidak boleh dikorbankan. Maka ini 4 aib pada binatang kurban. Kalau ada pada binatang kurban kita, maka ini tidak boleh dikorbankan. Maka tidak boleh sama sekali dikorbankan. Ya. Baik. Aib ini, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat, kalau misalnya aib ini muncul setelah hendak disembelih, gimana Ustaz? Contoh misalnya, saya beli sapi sehat, sapinya bagus, tidak ada aibnya. Ketika sampai di musalla Alhamdulillah ini, diturunkan sapinya, ya, karena jauh, nukai di pelihari misalnya, ya, sapinya stres, ya, karena kejauhan, ya, jalannya berlubang-lubang misalnya. Akhirnya ketika mau diturunkan, ya, sudah panas harinya, sapinya kelaparan. Ketika diturunkan, sapinya beruncak. Ketika beruncak, patah kakinya. Nah, ketika patah kakinya, pincang dia. Boleh nggak sapi yang pincang ini kita korbankan? Asalnya kita beli apa? Bagus, tidak ada masalah. Tapi ketika sampai di sini, qadarullah ada musibah. Atau sapinya diikat di sini, ada kelanakan di pangkunginya misalnya, kakinya. Akhirnya pincang sapi tersebut. Taib, ada musibah seperti ini. Boleh tidak sapi ini dikorbankan? Jawabannya boleh. Kenapa boleh? Karena yang dimaksudkan di sini adalah penyakit dari bawaan, dari asal. Tapi kalau penyakit itu datang setelah apa? Setelah kita beli, dari awal bagus, datang setelah kita beli, maka ini tidak mengapa. Ini tidak mengapa. Kemudian, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, bagaimana kalau sapinya itu misalnya dikebiri, boleh nggak dikorbankan? Sapinya dikebiri. Ya, karena peternak sapi itu kalau dia mau sapinya itu gemuk, dikebiri. Kenapa? Karena nafsunya cuma satu, fokus pada makan. Kalau belum dikebiri, terbagi 2. Masih dia berbagi hati dengan lawan jenisnya. Tetapi kalau dikebiri, dia fokus makan saja. Akhirnya gemuk. Ya, sapinya gemuk karena tidak terbagi lagi syahwatnya, cuma pada makanan. Nah, sapi yang dikebiri semacam ini boleh nggak dikorbankan? Jawabannya boleh. Tidak ada masalah. Karena itu bukan aib. Sapi yang
ekornya hilang, buntutnya hilang. Kadang ada sapi itu masih hidup, buntutnya sudah hilang. Ya. Boleh nggak dikorbankan? Boleh. Sapi yang patah tanduknya, atau kambing yang patah tanduknya, atau sapi yang terpotong telinganya, boleh tidak dikorbankan? Boleh. Tetapi semuanya itu kalau bisa kita cari sapi itu yang paling bagus. Karena kita berusaha untuk yang terbaik kita korbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara syarat juga hewan ini, selain dia tidak cacat, hewan ini disembelih pada waktunya. Adapun waktu berkurban itu dimulai disembelih hewan tersebut ketika selesai sholat Idul Adha. Ketika selesai sholat Idul Adha, maka disitulah boleh kita memotong hewan kurban kita. Kalau sholatnya belum selesai, tidak boleh dipotong hewan kurban tersebut. Maka sunnahnya ketika selesai apa? Sholat Idul Adha. Sampai kapan? Sampai tanggal 13 Zulhijjah, sebelum terbenam matahari. Sampai tanggal 13 Zulhijjah sebelum terbenam matahari. Setelah itu, kalau ada orang menyembelih hewannya setelah terbenam matahari tanggal 13 Zulhijjah, maka tidak dikatakan berkurban, tapi dikatakan sembelihan biasa. Dan menyembelih hewan ini boleh di pagi, boleh di malam hari, tidak ada masalah. Di pagi hari boleh, di siang hari boleh, di malam hari juga boleh. Kalau pengen coba misalnya menyembelih di malam hari, baginya habis subuh misalnya, ya bisa jadi, ya bisa jadi mungkin lebih baik. Atau bisa juga nyembelih di siang hari, baginya nanti di tengah hari misalnya. Maka kapan saja disembelih boleh, yang penting di rentan waktu ini. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara syarat juga kurban itu sah, kurban itu disembelih dengan menyebut nama Allah. Maka Allah katakan di dalam Al-Qur'an, wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismallahi alaihi. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang beriman, janganlah kalian memakan hewan kurban yang tidak disebut padanya nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi hewan kurban tersebut disembelih dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada tukang jagal, dia menyembelih tidak menyebut nama Allah, sah tidak sembelihannya? Kalau unsurnya sengaja, haram. Maka dia jadi bangkai. Tidak boleh. Maka penting ya, dan hendaknya Anda menyerahkan sembelihan itu kepada orang yang berilmu, orang yang paham, bukan kepada orang yang tidak mengerti. Ya. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa sunnah yang dianjurkan ketika kita berkorban. Ada beberapa sunnah yang dianjurkan ketika kita berkorban. Pertama Bapak Ibu, disunnahkan ketika orang berkorban itu, dia ya, ketika dia menyembelih hewan kurbannya, disunnahkan dia bertakbir. Dia mengucapkan Bismillah, Allahu Akbar. Kemudian disebutkan nama-nama yang berkorban. Misalnya di seekor sapi ini ada 7 orang, maka Anda sebutkan Allahumma hadza an fulan wa fulan wa fulan wa fulan. Ya Allah, ini untuk fulan. Sebutkan namanya. Sunnahnya demikian. Tapi Ustadz, kalau misalnya kepanjangan namanya, misalnya ulun kadang menyebutkan, ulun cuma mengucapkan Bismillah saja, ya sah saja. Tapi afdalnya apa? Disebutkan namanya. Disebutkan namanya. Kemudian yang kedua Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sunnahnya orang yang berkorban ini dia melihat ya hewan kurbannya ketika disembelih. Jadi kalau ada hewan kurban Anda, maka lihat hewan kurban tersebut untuk disembelih. Kemudian yang ketiga, sunnahnya orang yang berkurban ini Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah pertama kali dia makan setelah Idul Adha adalah daging kurbannya. Pertama kali ini, karena kita disunnahkan sebelum pergi sholat Id kita berpuasa. Kalau Idul Fitri disunnahkan apa? Disunnahkan untuk berbuka. Tapi kalau Idul Adha tidak, disunnahkan berpuasa setelah fajar. Kemudian setelah selesai salat, maka disunnahkan pertama kali yang makan itu, disunnahkan dia makan, pertama kali yang dia makan sunnahnya adalah daging kurbannya. Tapi permasalahannya mungkin zaman sekarang ini susah. Kalau menunggu giliran daging kurban, Ustaz bisa asar orang ke makanannya. Mah kambuh ya,
Ya semuanya ya bisa ke asar. Taib, kalau nggak bisa, ya sudah berbuka apa yang ada, karena tidak boleh kita menimbulkan mudarat di tubuh kita demi menjalankan sunnah. Ya. Tapi ini kadang bisa dipraktekkan di sebagian tempat. Saya tahu di sebagian tempat itu di Kapuas itu, masya Allah ya. Jadi Kapuas itu semua orang itu bisa makan berkurban, itu daging kurbannya, hampir semuanya. Kenapa? Karena di sana itu sistemnya gini, setiap yang berkurban tuh wajib juga ikut menyembelih. Jadi yang berkurban itu kada boleh di rumah, harus ikut dia, ikut 4. Jadi kalau ada 7, jadi nggak panitia masjid aja, tapi yang berkurban itu semuanya. Kalau nggak bisa hadir harus mengirim perwakilan. Ya, mengirim perwakilan. Jadi disembelih di waktu yang sama, maka ketika disembelih pertama kali mereka ambil itu atiknya, mereka masak, kemudian mereka makan. Jadi mereka masak di tempat, kemudian mereka makan. Ini bisa. Walaupun kadang makannya di jam 10 atau di jam setengah 11, tapi bisa mereka melakukan demikian. Nah, tapi di tempat kita ini kadang kalau pengurban disuruh ikut, ampihnya pindah ke yang lain berkurban. Ya, di masjid ini kita dipaksa pindah aja ke masjid yang lain. Masjid kehilangan apa? Orang yang berkurban. Maka ini tentu kembali kepada maslahat. Atau sunnah ini bisa dipraktikkan kalau kita berkurban serongan. Kita nyembelih seekor kambing, kita serongan, habis apa? Idul Adha. Bisa kita praktikkan sunnah ini. Maka itu sunnahnya. Kalau bisa makan dari daging kurban kita. Kalau tidak bisa, ya sudah, makan apa yang ada. Kemudian sunnahnya Bapak Ibu, ketika kita berkurban ini, sunnahnya daging itu dibagi menjadi 3 bagian. Daging kurban itu dibagi menjadi 3 bagian. Ada bagian yang kita makan, ada bagian yang kita sedekahkan, dan ada bagian yang kita hadiahkan. Jadi ada yang kita makan, ada yang kita sedekahkan, dan ada yang kita hadiahkan. Hal ini berdasarkan keumuman firman Allah di dalam Al-Quran. Kata Allah, fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Kata Allah, makanlah daging tersebut, daging kurban kalian, wa at'imul qani'a, dan berikanlah orang yang berkecukupan, wal mu'tar, dan orang yang tidak berkecukupan. Kata Allah Subhanahu wa taala, berikanlah daging, makanlah daging kurban tersebut, kemudian kasihkanlah daging kurban tersebut orang yang berkecukupan, maksudnya adalah bentuknya hadiah, dan kasihlah orang yang tidak berkecukupan. Bentuknya di sini adalah sedekah, karena sedekah itu ditujukan pada orang yang tidak mampu. Adapun hadiah bisa orang yang mampu, bisa yang tidak mampu. Oleh karena itu kata para ulama rahimallahu taala, dalam masalah ini kata para ulama rahimallahu taala, sunnahnya adalah seseorang itu ketika dia berkurban, dagingnya dia bagi menjadi 3 ya. Dia bagi menjadi 3 bagian. Kemudian berapa bagian masing-masing Ustadz ya? Berapa bagian masing-masing? Mungkin ada yang bertanya, Ustadz ya, bagiannya berapa masing-masing ya? Masing-masing itu berapa ya? Maka kita katakan tidak ada batasannya Bapak Ibu. Jadi para ulama mengatakan 1/3 dihadiahkan, 1/3 dimakan, 1/3 disedekahkan, tapi ini tidak ada dalilnya. Maka tidak ada batasannya, yang penting dibagi 3. Kalau misalnya Anda berkorban seekor kambing itu beratnya 20 kilo, Ustadz 18 kilo ulun makan, 2 kilo aja ulun bagiakan misalnya, boleh tidak Ustaz? Boleh tidak? Boleh, tidak masalah. Yang penting ada dihadiahkan, ada yang sedekahkan. Tetapi afdalnya tidak demikian. Afdalnya apa? Hendak juga banyak yang kita sedekahkan dan kita hadiahkan. Saya ingin mengasihi bahwasanya tidak ada batasan. Mau yang Anda sedekahkan lebih banyak, yang Anda makan lebih sedikit, tidak ada masalah. Atau yang mau Anda makan lebih banyak, yang Anda sedekahkan dan hadiahkan lebih sedikit, tidak ada masalah. Tentu semakin banyak Anda bersedekah, tentu semakin afdal. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan afdalnya yang dimakan itu adalah daging kita. Jadi banyak orang berkurban, dan ini sifat kurban yang kolektif ini, kelemahannya adalah ketika kita berkurban secara kolektif ini, kelemahannya adalah kadang daging itu bercampur. Dagingnya bercampur. Misalnya saya di sapi ke-1, fulan di sapi ke-2. Tapi saya tidak ambil daging saya di sapi ke-1 bercampur dengan sapi kedua. Afdalnya adalah orang yang di sapi 1 makan dagingnya sapi yang 1.
yang sapi kedua makan dagingnya ada sapi yang kedua, tidak dicampur. Afdalnya demikian. Maka kalau di masjid bisa dilakukan demikian, itu terbaik. Itu terbaik. Tentunya itu dipisahkan. Ini ada keranjang sapi satu, ini ada keranjang sapi kedua, ada keranjang sapi tiga, sehingga dagingnya jelas. Ini daging berkurban sapi satu, daging kurban sapi dua, daging orang berkurban sapi tiga, dan afdalnya demikian. Kemudian, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara sunnah juga di dalam berkurban adalah tidak boleh ketika Anda berkurban Anda memotong kuku Anda, memotong rambut Anda. Karena berdasarkan hadis Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, "Idza dakhala al-ashar wa arada ahadukum an yudhhi, fala yamussu min sya'rihi wala min basharihi syai'a." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika masuk 10 awal bulan Zulhijjah dan kalian pengen berkorban, kata Nabi, tidak boleh diambil kukunya, dipotong kukunya, rambutnya, tidak boleh. Maka siapa saja yang berkorban tidak boleh memotong kukunya. Dan kemungkinan kita ini bisa masuknya 1 Zulhijjah ini bisa hari Selasa besok atau hari Rabu, ya. Bisa Selasa atau Rabu. Makanya pian sebelum maghrib ini siap-siap potong kuku, cukur kumis dan seterusnya, ya. Maka bisa jadi 1 Zulhijjah jatuh di hari Selasa besok. Kalau sudah jatuh hari Selasa Anda ingin berkorban, maka tidak boleh lagi memotong kumis, memotong kuku, ya. Oleh karena itu seseorang ya hendaknya dia tidak melakukan hal ini. Yang jadi masalah, Ustadz, yang berkorban itu istri saya, tapi uangnya saya. Ini siapa yang tidak boleh memotong kukunya? Kita katakan tidak boleh memotong kuku adalah istri Anda. Kenapa? Karena dinamakan atas nama dia. Walaupun uangnya adalah uang suami, tapi nama hewannya, kepemilikannya siapa? Istri. Maka istri yang tidak boleh dia memotong kukunya, memotong rambutnya. Kemudian, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara larangan di dalam berkurban ini bagi pengurban adalah tidak boleh menjual daging sapinya. Tidak boleh menjual daging sapinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada Ali, kata Ali, "Amarani Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an aquma ala batni wa alla u'tiyal jazzar minha wa alla u'tiyal jazzar syai'an minha." Kata Ali bin Abi Thalib, Nabi sallallahu alaihi wasallam mewakilkan kepadaku untuk mengurusi hewan kurban beliau. Dan aku diperintahkan oleh Nabi tidak boleh mengasih tukang jagal dari daging tersebut. Kenapa Nabi tidak membolehkan Ali mengasih tukang jagal? Karena kalau dikasihkan maka terjadi jual beli. Upah jagal diupah dengan daging. Ini jual beli, ini tidak boleh. Dan ini berarti dia menjual dagingnya dengan jasa. Maka tidak boleh. Maka tukang jagal itu tidak boleh kita kasih daging dalam bentuk upah, tidak boleh. Tapi kalau Anda kasih dagingnya dalam bentuk hadiah, sedekah, maka tidak ada masalah. Tapi kalau kasih upah dalam bentuk upah, ini upah dia jagal di dagingnya 1 kilo, ini tidak boleh. Nah, ini tidak boleh. Kemudian, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan ini kata para ulama, menjual kurban, daging kurban itu tidak boleh. Menjual daging kurban itu tidak boleh. Dari sini banyak turunannya. Kadang ada sebagian orang itu tukar menukar daging. Ada nggak sebagian jamaah? Ada. Contoh misalnya, ada sebagian jamaah itu dia punya daging kambing. Dia punya daging kambing. Kebetulan dapatnya daging kambing. Yang satu kurbannya sapi. Ikem mau pas tukaran aku julung kambing, ikem julung aku sapi misalnya. Ya tukar plastik. Ya plastik kambing, yang satu ngasih plastik kambing, yang satu ngasih plastik daging kurban sapi. Ini jual beli. Ini jual beli, tukar-tukaran daging itu jual beli. Karena itu barter. Jual beli itu terjadi pertukaran antara satu dengan yang lainnya. Kadang sebagian orang tidak sadar, dapat daging kurban banyak, ya dia berkurban, akhirnya dijadikan abon, kemudian dijual di pasar misalnya. Abon sapi misalnya. Boleh tidak? Tidak boleh, itu jual beli. Maka kurban daging yang Anda hasilkan dari berkurban tidak boleh sama sekali diperjualbelikan. Walaupun Anda bisnis Anda jual beli abon, tukang pentol misalnya, ya, dia kemudian dia campur aduk pentolnya, kemudian dia jual dari daging kurban tersebut, maka tidak boleh, ya, tidak boleh dilihat, banyak daging nih, kelebihan nih,
pentol kebetulan nggak ada dagingnya mahal-mahal di rumah, ya sudah saya ambil ini dari daging kurban, saya saya giling jadi pentol dijual, boleh tidak? Tidak boleh, karena itu jual beli. Tidak boleh jual beli. Ini bentuk jual beli oleh pengorban, kadang tidak sadar dalam bentuk ini. Kemudian kalau yang menerima kurban siapa Ustaz? Yang menerima kupon. Maka yang menerima kupon ini boleh dia menjual beli, boleh dia jual belikan. Kadang orang yang menerima kupon ini, yang bisa jadi orang itu dapat kupon itu 50 buting misalnya, 50 kercis, karena canggih orangnya. Iya, pokoknya orang kalau melihat si ini kasihan diberi terus kupon. Kan sudah ada kupon, si mau menjawab sudah diberi orang. Padahal dia sudah ada, belum dijawab diberi orang. Iya, terkumpul 50 kupon. Ya, terkumpul 50 kupon. Di rumah nggak ada kulkas, nggak ada freezer, ya. Makan berdua laki bini aja udah cukup ini. Busuk nanti daging ini. Kata dia saya jual saja. Boleh kalau menerima korban jual. Tapi kalau yang berkorban tidak boleh menjual. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara permasalahan permasalahan kurban adalah boleh tidak kurban ini dikasihkan kepada orang kafir. Anda punya daging, kemudian Anda kasihkan daging kurban ini kepada orang kafir, Anda bagikan. Boleh tidak mereka menerima daging kurban Anda? Jawabannya adalah boleh. Apalagi diinginkan apa? Dia masuk Islam, maka tidak ada masalah. Anda kasihkan daging kurban tersebut kepada orang kafir. Kemudian, Ustadz, sah tidak kalau seandainya yang menyembelih kurban saya orangnya ada sembahyang, tukang jaganya ada sembahyang, sah tidak sembelihannya? Nah, ini kembali kepada masalah orang yang meninggalkan salat. Dan ini terjadi khilaf di kalangan para ulama rahimallahu taala, orang yang meninggalkan salat. Ada sebagian ulama memandang orang yang meninggalkan salat itu ya dia keluar dari Islam. Maka konsekuensi dari perkataan ini sembelihannya haram. Dan ada sebagian ulama mengatakan orang yang meninggalkan salat tidak keluar dari Islam. Konsekuensi dari perkataan ini sembelihannya tidak haram. Tapi saran saya, maka jangan biarkan hewan kita itu disembelih oleh orang yang tidak salat. Maka panitia masjid, DKM masjid harus tegas. Yang menyembelih itu adalah orang yang salat. Ya. Apalagi sahibul kurban bisa menyembelih, itu yang terbaik. Itu yang afdal. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara permasalahan kurban ini permasalahan berkaitan dengan panitia kurban. Kadang orang berkurban itu di suatu masjid. Nah, ini penting dan ini banyak permasalahannya. Saya akan singgung sedikit karena rata-rata kita itu berkorbannya di masjid, di sekolahan. Maka sedikit saya ingin mengasih pencerahan yang berkaitan berkorban di lingkungan masjid, di lingkungan sekolahan seperti apa sebetulnya. Di antara permasalahan yang ada adalah pertama adalah kadang pihak masjid atau pihak lingkungan sekolah kadang dia menetapkan sudah kurban itu ada, biasanya di sebagian masjid itu dia tetapkan semuanya sama, pukul rata 3 juta per jiwanya, 3 juta, sehingga 7 jiwa terkumpul 21 juta. Akhirnya dibelikanlah 21 juta itu seekor hewan. Nah, kadang sapi yang dicari ini variatif, tidak ada harganya dengan satu harga. Kadang ada harganya 20 juta ya, kadang ada harganya 22 juta, kadang ada harganya 18 juta. Sehingga muncullah sebagian panitia itu mensubsidi silang. Sapi yang 22 juta disubsidi oleh sapi yang 18 juta. Hal semacam ini boleh apa tidak? Padahal uangnya tadi cuma 21 juta. Beli 22 juta ini kurang. Ini kurang. Akhirnya terjadi subsidi silang. Boleh tidak sih subsidi silang ini? Jawabannya adalah subsidi silang ini diperbolehkan ketika terpenuhi syaratnya. Pertama, maka Anda ketika sebelum mensubsidi, Anda tanya kepada pihak yang berkorban, mau nggak disubsidi? Kenapa? Karena sejatinya dia tidak berkorban secara sempurna kalau disubsidi. Dia berkorban 3 juta, tapi harganya 22 juta, berarti kan kurang. Berarti dia tidak berkorban secara sempurna. Maka Anda tanya, itu haknya mereka. Anda mau nggak disubsidi? Sapi Anda ini mahal 22 juta, kurang uang Anda. Kalau mau, berarti nambah. Disuruh mereka nambah. Oh, enggak mau juga nambah. Dua pilihannya, dikembalikan uangnya
ya, dikembalikan uangnya atau diganti orang lain yang kada mau misalnya, ya. Maka harus ditawarkan kepada mereka, bukan langsung subsidi silang saja, ya. Ini pertama. Kalau harganya kurang dari 21 juta, oke, tidak ada masalah ini. 19 juta, 20 juta tidak ada masalah. Kenapa? Karena tidak ada subsidi di sini. Baik. Ini yang pertama, ya. Ini masalah yang pertama kadang-kadang. Maka ketika kita mensubsidi pun harus minta izin. Kemudian yang kedua, di antara permasalahan kadang dalam masalah kolektif ini adalah boleh nggak sih penitianya itu digaji? Kadang di dalam masjid itu ada DKM-nya, ada pengurusnya dan seterusnya. Boleh nggak yang bekerja ini, ya, panitia-panitia ini bekerja ini digaji, boleh tidak? Digaji, dikasih uang dari apa namanya tadi, patungan sapi tadi diambilkan ongkos, ya, pengeluaran, ya, penggaji dan semisalnya, operasional istilahnya, boleh tidak? Jawabannya boleh, tidak ada masalah, karena ini maslahat. Maslahat. Kalau tidak diambilkan, kada mau orang bergaji, kada mau orang mau menggawi, maka ini boleh, tidak ada masalah. Apakah harus izin dengan pihak pengkorban? Tidak perlu, karena ini sesuatu yang ma'ruf, ya. Kemudian yang ketiga, permasalahan yang ketiga, kadang dana kurban itu lebihan. Kadang di masjid itu surplus, ya, sapinya sidin nukar yang batas minimal aja, ya, yang harga 15 juta, uangnya 21 juta misalnya. Jadi untung 6 juta, ya. Ada 50 ekor sapi, ya, untungnya 300 jutaan sidin. Ya, masjid misalnya. Ya, demikian. Baik. Ini surplus yang besar semacam ini, boleh nggak pihak penyelenggara memakai? Jawabannya tidak boleh sampai minta izin sama pihak pengumpulan. Asalnya uang lebihan setelah operasional dihitung dikembalikan, asalnya dikembalikan. Tapi boleh kita minta izin. Kita misalnya katakan, afwan, biasanya ini kurban ini kan biasanya dimasukkan dalam grup WhatsApp atau grup apa gitu, ya. Maka Anda minta izin kepada mereka, afwan, ini ada uangnya lebihan, mau kami infakkan ke sekolahan, mau kami infakkan untuk pembangunan masjid, mau kami infakkan ini untuk janda, yatim, doa apa misalnya, gimana? Kalau mereka setuju, alhamdulillah. Atau mereka tidak, diam aja, bagus, Ustaz, tidak ada komplain, berarti silahkan laksanakan. Tapi kalau ada yang komplain, 1 orang 2 orang, kada hendak kembalikan duit ulun misalnya, maka kita kembalikan yang komplain saja, yang tidak mau dikembalikan. Adapun yang ridha, maka Anda gunakan. Ini penting, karena kadang sebagian orang ada surplus sudah operasional, kemudian dia langsung dia gunakan untuk ini, walaupun baik, tapi itu tidak boleh, itu uangnya mereka, karena akadnya mereka ke kita apa? Berkurban. Kecuali dari awal kita bilangi, kalau ada kelebihan digunakan untuk khairi, ya, digunakan untuk sabilul khair, untuk sosial atau pembangunan. Dari awal kita katakan demikian, maka sudah nggak perlu lagi minta izin. Anda dari awal Anda bilang demikian, Anda bilangnya nanti di akhir. Dan ini penting. Kemudian dia ada permasalahan juga kadang yang berkurban ini dalam bentuk kolektif ini adalah masalah kulit sapi. Kadang di sebagian masjid itu mereka menjual kulit sapi, panitia itu menjual, kemudian langsung mereka kasihkan uangnya, langsung mereka kasihkan ke yang lain. Atau sebagian mereka kulit itu digunakan untuk biaya operasional. Nah, ini boleh tidak? Tidak boleh. Jual kulit biaya operasional, ibadah kurban, itu sama dengan jual beli. Tidak boleh. Kemudian kita jual, panitia menjual, kemudian baru dikasihkan ke yang lain, ini juga tidak boleh. Terus gimana caranya? Anda berakad dulu, siapa yang mau menerima kulit ini? Yang menerima kulit ini misalnya Musalla Alhamdu, Yayasan Alhamdu misalnya, menerima. Maka akad dulu dengan yayasan, nanti Anda menerima kulit. Kalau Anda mewakilkan ke saya, ya, wakilkan ke kami akan jual, nanti uangnya kami kasihkan. Oke, kata mereka. Ini sudah selesai berarti. Berarti nanti tinggal Anda jual, uangnya dikasihkan kepada yang sudah diakadkan tadi. Bukan akadnya berdudi. Dijual dulu, baru nanti cari orang yang menerima. Ini salah. Berarti di sini Anda menjual, dan kita dilarang untuk menjual kulit, apapun dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di antara permasalahan masalah kurban ini, orang berhaji itu ada kurban apa tidak?
Maka orang berhaji tidak disunnahkan untuk berkurban. Ya, orang berhaji tidak disunnahkan untuk berkurban. Tapi kalau mereka berkurban boleh. Nabi SAW dan para sahabat tidak ada satupun dari mereka berkurban ketika berhaji. Oleh karena itu kata para ulama rahimahullahu taala, orang yang berhaji tidak dianjurkan atau tidak mengapa mereka tidak berkurban. Kemudian di antara permasalahan yang berkaitan juga dengan ibadah kurban, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah kata para ulama rahimahullahu taala, kalau kita musafir, saya misalnya orang Banjar, saya musafir ke Jakarta. Saya safar Jakarta. Kebetulan pas Idul Adha saya berada di Jakarta. Berkurbannya di mana? Saya di mana berkurbannya? Di Banjar sini ataukah di Jakarta? Jawabannya di Jakarta. Walaupun saya asli orang Banjar, karena berkurban itu disunnahkan di tempat di mana kita berada saat kurban. Di tempat di mana kita berada saat kurban, disitulah kita disunnahkan untuk berkurban, semacam itu. Wallahu a'lam. Baik. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa ya permasalahan yang berkaitan dengan masalah kurban ya. Mungkin sisa waktu yang ada kita gunakan mungkin untuk tanya jawab, mungkin ada banyak pertanyaan, bisa kita gunakan sisa waktu yang ada untuk tanya jawab. Kalau ada yang mau bertanya, fadhal, silahkan. Tidak ada permasalahan. Baik, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berkenaan tentang kongsi korban tadi kan. Nggih. Bisakah kongsi korban ini dilakukan oleh satu keluarga? Misalnya seorang ayah atau istri, ayah atau suami, ibu, istri berkongsi dengan anak-anaknya, terkumpul berjumlah dan tetap satu-satu. Bagaimana hukumnya seperti itu? Yang kedua tentang zikir setelah salat Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama, kongsi satu keluarga untuk satu sapi. Misalnya seorang suami, istri, anak 5, istri 1, suami 1. Jadi 7 orang, satu sapi. Boleh tidak? Boleh, tidak ada masalah. Itu yang dianjurkan. Semakin bisa kita banyak berkorban, semakin baik. Ya. Tapi kalau tidak bisa, maka kita ikut sertakan dalam pahala. Kita berkorban 1 ekor, yang lainnya kita sertakan pahala. Sunnah itu disertakan pahala. Karena banyak orang tidak meniatkan itu. Banyak orang tidak meniatkan. Dia mikir berkurang pahala ulun empatkan. Enggak, pahalanya tetap sama. Bahkan istri Anda dapat pahala yang sama, semacam itu. Kemudian yang kedua, masalah berzikir setelah Jumat ya, setelah salat Jumat. Zikir setelah salat Jumat sama seperti zikir setelah salat zuhur. Jadi tidak ada bedanya antara zikir setelah salat Jumat dengan zikir setelah salat zuhur ya. Karena sejatinya Jumat itu pengganti zuhur. Jumat itu pengganti zuhur. Maka zikir setelah Jumat itu sama dengan zikir setelah zuhur. Itu yang Anda tanyakan, zikir habis salat. Maka sama, zikir ini tidak ada bedanya. Dan zikir di semua salat itu sama, tidak ada bedanya. Baik itu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Yang ada beda cuma satu saja. Di salat subuh ada tambahan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Itu saja, dan itu pun dipersisikan hadisnya. Adapun semua zikir itu sama. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, semua zikirnya sama, tidak ada bedanya. Wallahu a'lam. Baik. Ada lagi yang lain? Nggih, silakan. Waalaikumsalam. Ada sholat sebelum sholat itu ada? Sholat sebelum sholat Id. Baik. Pertanyaannya, apakah ada sholat sunnah sebelum sholat Id? Jawabannya tidak ada. Jawabannya tidak ada. Bahkan sebagian para ulama rahimallahu taala mengatakan bahkan sholat sunnah itu pun juga tidak ada ketika sholat Id itu dilaksanakan di masjid. Sebagian ulama mengatakan demikian ya. Sebagian ulama mengatakan demikian. Padahal masjid itu ada tahiyatul masjid. Sebagian ulama mengatakan tidak ada sholat sunnah kata mereka ketika menjelang sholat Id. Walaupun ini pendapat yang marjuh ya. Yang jadi masalah apakah ada sholat duha setelah sholat Id? Jadi orang setelah sholat Id boleh nggak di sholat duha? Jawabannya boleh kalau sholat duha, dan itu dilaksanakan setelah sholat Id. Tapi tidak dilaksanakan langsung di lapangan, tapi dilaksanakan di rumah. Orang yang sholat Idnya di masjid, jangan sholat duhanya di masjid, tapi laksanakan di rumah. Kenapa? Karena kalau Anda laksanakan setelah sholat Id akan menimbulkan pandangan yang lain. Orang menganggap ini ada
salat yang baru ya bagi orang awam, dan ini bisa menimbulkan fitnah. Maka pertama tidak ada salat sunnah sebelum salat Id. Adapun setelah salat Id ada namanya salat duha. Ya, dan ini tidak dilaksanakan di mana? Di tempat kita melaksanakan salat Id, tapi dilaksanakan di rumah masing-masing. Semacam itu. Wallahu a'lam. Baik, ada lagi yang lain yang bertanya? Cukup? Cukup ya, insyaallah. Abah Hendra ada yang ditanyakan? Enggak ada. Jelas semua ya? Oke. Ada 3 menit lagi. Baik. Kalau tidak ada, sedikit saya menyempurnakan. Saya kira banyak pertanyaan. Sedikit saya sempurnakan materinya. Ada permasalahan-permasalahan yang penting yang tadi tidak saya sebutkan dalam permasalahan salat, dalam permasalahan kurban. Saya menyempurnakan guna untuk waktunya masih ada sekitar 4 menitan. Dan ada permasalahan kadang yang sering terjadi di dalam di dalam masalah ibadah kurban ini adalah kadang sebagian sapi itu hilang di saat kurban. Kadang panitia ya beli hewannya ya, karena biasanya datang itu di malam hari raya. Kadang qadarullah kebetulan di tempatnya adalah kampung maling misalnya. Akhirnya dicuri sapinya tersebut hilang atau kambingnya hilang 1 ekor. Apakah panitia ini wajib mengganti ataukah tidak? Ya. Jawabannya adalah tidak wajib mengganti selama mereka betul-betul menjaga qadarullah, dan tidak boleh orang yang berkurban itu memaksa panitia tersebut mengganti. Kenapa? Karena mereka seorang amin yang diamanahkan, yang dititipkan. Ketika orang yang dititipkan itu dia betul-betul sudah menjaga, tapi qadarullah namanya musibah, maka tidak wajib dia mengganti. Dan orang yang berkurban tersebut insya Allah dia dapat pahala. Dia dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang ada sebagian tempat itu sapinya dicuri orang. Yang kedua, kadang ada sebagian tempat itu sapinya lapas. Ketika disembelih lapas. Akhirnya pun ditangkap kada kawa, kan amuk sapinya. Akhirnya kadang ada sebagian orang itu menyembelihnya dengan ditembak sapinya, kemudian meninggal sapinya. Ini boleh nggak dikurbankan? Boleh. Ini kalau seandainya sapinya misalnya ganas misalnya, kemudian ditembak, kemudian kalau dia masih tembak dengan menyebut bismillah, kemudian dia sembelih sapinya kalau masih hidup. Kalau masih tidak hidup, maka dia boleh untuk dimakan, tapi dengan syarat tadi dia menembaknya membaca bismillah. Dan ini bisa pernah mungkin terjadi suatu di tempat kita. Kemudian di antara permasalahan juga yang penting dalam masalah kurban ini, kadang sebagian sapi itu Anda datangkan dia ada susu perahnya, ya punya susu kambing misalnya. Boleh nggak sih dimanfaatkan susunya ini, kita ambil Ustaz, kita minum ya sebelum kita sembelih? Boleh, tidak mengapa. Ya tidak mengapa, boleh dimanfaatkan. Kemudian ada sebagian sapi itu yang Anda beli atau kambing yang Anda beli dia bunting, dia hamil ya. Kemudian Ustaz, gimana cara nyembelihnya nih dalam perutnya nih? Maka kata Nabi SAW, zakatul janin zakatu ummih. Kata Nabi SAW, sembelihan janin itu sudah diwakili oleh sembelihan ibunya. Jadi kalau Anda nyembelih ibunya, janin di dalam perut ibunya itu meninggal, halal untuk Anda makan. Kenapa? Karena sembelihan ibunya itu sudah mewakili sembelihan di dalam perut ibunya, maka halal untuk Anda makan. Dan janin yang ada di dalam perut sapi ini itu juga wajib dikorbankan. Kada boleh, kada mungkin hidup keluar misalnya, kita pelihara aja ini ya, Anda itu wajib juga dikorbankan. Kalau dia keluar hidup, wajib juga dipotong ya, karena itu satu paket. Tidak bisa aku yang berkorban, ibunya aja, anaknya ini kada, enggak, tetap dia wajib dikorbankan. Maka tidak boleh dia dijual. Mungkin ini diantara permasalahan yang penting yang berkaitan dengan masalah ibadah kurban. Baik, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang bisa ulun sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dari apa yang ulun sampaikan. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.